Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Semoga segenap keluarga di rumah, segenap famili diberi kesehatan dan keselamatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya pada kesempatan ini kita mengaji kitab Sunan Nasa'i juz 4 dengan syarahnya Sunan Nasa'i yang karyanya adalah Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, dan khasiahnya kitab Sunan Nasa'i yaitu Al-Imam As-Sanadi juz 4 dengan bab, yaitu bab yang pertama yang kami baca adalah bab tentang nalkin mayit dengan sohifah atau halaman juz 4 yaitu halaman 5 dengan beberapa keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Babu talqinil mayyiti, bab nalkin mayit. Akhbarana Amr bin Aliin qala hadatsana Bishr bin Al-Mufaddal qala hadatsana Umar bin Ghaziyah qala hadatsana Yahya bin Umar qala sami'tu Aba Sa'idin wa an ba'ana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz an Umar bin Ghaziyah an Yahya bin Umar an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Artinya adalah bab tentang nalkin mayit. Imam Nasa'i diceritakan oleh sahabat Amr bin Ali. Amr bin Ali berkata, saya diceritakan oleh Bishr bin Mufaddal. Bishr bin Mufaddal berkata, saya diceritakan oleh Umar bin Ghaziyah. Umar bin Ghaziyah berkata, kami diceritakan oleh Yahya bin Umar. Yahya bin Umar berkata, saya mendengar Abi Sa'id. Dan Abi Sa'id diceritakan oleh sahabat Qutaibah. Qutaibah berkata, saya diceritakan oleh Abdul Aziz yang sumbernya dari Umar bin Ghaziyah, yang sumbernya dari Yahya bin Umar, yang sumbernya dari Abi Sa'id. Abi Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah orang-orang mati kamu semua dengan ucapan la ilaha illallah, atau talqinlah atau ajarkanlah orang-orang mati kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Di dalam kitab syarahnya qala al-Qurtubi ay qulu dzalika wa dzakiruhum bihi indal mauti. Imam Qurtubi mengatakan, maksudnya hadis laqinu mau amwatakum la ilaha illallah adalah ucapkanlah kepada mereka, ingatkanlah kepada mereka ketika akan mati dengan ucapan la ilaha illallah. Qala wa sammahum mauta li'annal mauta qad hadarahum. Imam Qurtubi berkata, mereka semua adalah dikatakan orang-orang yang mati karena mereka adalah orang yang kedatangan, yaitu kedatangan mati. Maka ketika kedatangan mati, ingatkanlah dengan ucapan la ilaha illallah. Wa qala Nawawi ma'nahu man hadarul mautu wal muradu dzakiruhu la ilaha illallah liyakuna akhir kalamihi kama fil hadisi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Imam Nawawi berkata, arti dari hadis tersebut yaitu laqinu amwatakum la ilaha illallah adalah orang yang didatangi mati. Yang dimaksud di situ adalah ingatkanlah kepada ia yang didatangi mati dengan ucapan la ilaha illallah, supaya akhir kalamnya atau akhir ucapannya pada lisannya di dalam hadis tersebut adalah kalimah la ilallah,
seperti sesuai yang ada pada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mati yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka ia termasuk orang yang akan masuk surga. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talqin mayit itu artinya mengajari mayit. Ketika orang tua kita, saudara kita, famili, siapa saja kita sesama muslim, di mana di saat sakaratul maut, di saat nazak, di saat sakaratul maut, di dalam keadaan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya, rohnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakaratul maut, maka disitulah kita sebagai orang yang masih hidup, masih sehat, kesunatan untuk menalkin mayit, yaitu mengingatkan mayit dalam hatinya atau rohnya dengan ucapan la ilaha illallah. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhbarana Ibrahim bin Yaqub qala haddatsani Ahmad bin Ishaq qala haddatsana Uhayb qala haddatsana Mansur bin Sofiyah an ummihi Sofiyah bin Syaibata an Aisyah qalat qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laqinu ma halkakum qala la ilaha illallah. Artinya adalah Imam Nasai diceritakan oleh Ibrahim bin Yaqub. Ibrahim bin Yaqub berkata, kami diceritakan oleh Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq berkata, kami diceritakan oleh sahabat Uhayb. Sahabat Uhayb berkata, kami diceritakan oleh Mansur bin Sofiyah, yang sumbernya dari ibunya Mansur bin Sofiyah, yaitu Sofiyah binti Syaibah, yang sumbernya dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ajarkanlah orang-orang mati di antara kamu semua dengan ucapan la ilaha illallah. Maka di sini pada kitab syarahnya Imam Nasai sebagai berikut, lakinu mautakum al muradu man hadarul matu la min matin wa talqinu ayyudakira indahu li'an ayyudakira indahu watal ayyudakira indahu la ayyamurahu bi wa talqinu ba'dal mauti qad jazamu kasyurun annahu hadisun wal maqsudu min hadha talqin ayyakuna akhira kalami la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud di situ adalah mengingatkan kepada orang yang akan meninggal dunia dengan, yaitu orang yang akan dihadiri oleh malaikat pencabut nyawa, seseorang yang akan dihadiri malaikat pencabut nyawa, maka disunatkan, ditalkin atau diingatkan dengan ucapan la ilaha illallah, supaya dalam hatinya terkandung kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Adapun talqin setelah mati, umpama menalkin ketika di alam kubur sudah disemayamkan, menalkin setelah mati adalah para ulama mantap atau yakin bahwa bahwasanya hal itu adalah perkara yang baru. Maksudnya di situ adalah boleh saja perkara yang baru mengkiaskan dengan nalkin sebelum mati, nalkin setelah mati pun adalah perkara yang baru. Maksud daripada talqin di saat si mayit itu sudah disemayamkan adalah mengingatkan, mengajarkan kepada orang mati, orang yang sudah disemayamkan di alam kubur dengan ucapan la ilaha illallah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nalkin sebelum orang meninggal dunia itu kesunatan. Nalkin pun setelah orang yang meninggal dunia dikiaskan dengan sebelumnya, itu pun juga perkara yang baru, juga disunatkan. Maka mengajarkan la ilaha illallah itu kita semua, bagi yang masih hidup ini disunatkan, supaya saudara kita yang meninggal dunia supaya termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala fi ulumi fid darin, amin ya rabbil alamin. Bab doa bil mayit, bab doa kepada mayit. Akhbarana Ahmad bin Hafiz bin Abdullah qala haddatsani abi qala haddatsani Ibrahim bin Tohman
Anil Hajjaj wa huwa al-Basri an Yunus an Sabitin an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u bil mauti wa la tatamannahu faman kana da'iyan la budda falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Artinya adalah berdoa meninggal atau berdoa untuk mati atau untuk meninggal. Imam Nasai diceritakan oleh Ahmad bin Hafiz bin Abdillah. Ahmad bin Hafiz berkata, kami diceritakan oleh bapakku sendiri. Kemudian bapakku berkata, kami diceritakan oleh Ibrahim bin Tohman yang sumbernya dari sahabat Hajjaj. Sahabat Hajjaj adalah Imam Al-Basri yang sumbernya dari Yunus. Yunus sumbernya dari Sabit. Sahabat Sabit sumbernya dari sahabat Anas. Sahabat Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah kamu berdoa mati atau meninggal, dan janganlah kamu semua berharap atau berangan-angan mati. Maka barang siapa orang yang berdoa, maka jangan lupa doa ini. Ya Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selagi hidup kami adalah hidup yang baik bagiku, dan berikanlah kami wafat atau mati jika wafat atau mati itu adalah lebih baik dariku, lebih baik bagiku. Jadi di sini kita semua, apabila kita semua dalam keadaan masih sehat ataupun sakit yang berkepanjangan, sakit yang lama, sakit yang memberatkan, itu pun menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita semua tidak diperbolehkan untuk berdoa kita mati. Ya Allah, kula nyuwun mati ya Allah, seperti itu tidak boleh. Ya Allah, saya minta mati ya Allah, seperti itu tidak boleh, karena itu adalah bagian daripada putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini solusinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila berdoa, maka doanya adalah hidup yang barokah, hidup yang baik, dan mati yang baik. Ya Allah, jika kami adalah masih diberi kesempatan untuk hidup ya Allah, jika kami diberi kesempatan untuk hidup ya Allah, maka berilah kesempatan hidup yang baik. Jika diberi kesempatan yaitu mati ya Allah, berikanlah mati yang baik. Itu adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan hidup yang tidak baik, hidup yang tidak berkah, hidup yang diisi dengan maksiat, hidup yang diisi dengan durhaka kepada Allah, hidup yang diisi jauh dari Allah, jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita hindari. Akhbarana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Ismail qala haddatsani Qaisun qala dakhaltu khabbab wa qala laula anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nahana an ad'ua bil mati da'autu bihi. Imam Nasai diceritakan oleh Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar berkata, kami diceritakan oleh Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id berkata, kami diceritakan oleh Ismail. Ismail berkata, kami diceritakan oleh sahabat Qais. Sahabat Qais berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kami untuk berdoa supaya kami meninggal, maka kami berdoa untuk mati. Jadi sahabat Qais karena dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh berdoa untuk mati, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak berdoa mati karena dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting bukan berdoa mati atau minta mati. Yang penting adalah kita semua mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, kehidupan ketika kita hidup di alam barzah, alam kubur, supaya diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji pada kita, ngaji pada kesempatan ini ngaji kita yaitu ngaji kitab Sunan Nasai dan kitab Syarah Sunan Nasai juz 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.